Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Agustus. Tapi ingat nih akan resonate untuk kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Ambil yang resonate saja ya. Oke, di sini ada Nine of Wands. Aku rasa di sini kayak ada tekanan yang kamu rasakan ya. Kamu mungkin kayak berada di titik dimana kamu udah ngerasa lelah, kamu udah ngerasa capek gitu ya. Tapi kamu kayak berusaha untuk tetap berdiri gitu ya, kayak masih berjuang gitu lah, walaupun situasi kamu di sini kayak bikin kamu tertekan, bikin kamu stres, bahkan juga khawatir berlebihan, ada fear, takut gitu ya, ada rasa takut juga gitu ya. Tapi kamu kayaknya memang lagi sedang berjuang di sini ya dalam kehidupan kamu. Bisa ini perjuangan dalam proses move on ya, healing dari masa lalu. Biasanya kalau misalkan kamu dalam proses healing nih, ini memang akan sangat menjadi tekanan banget gitu loh, karena biasanya Nine of Wands ini khawatir tentang masa depan juga gitu, masa depan yang nggak pasti, kemudian situasinya saat ini tuh chaos ya, nggak tahu harus gimana, harus ngapain gitu, tapi masih tetap bertahan gitu ya, berusaha untuk bertahan gitu loh ya, seperti itu ya. Kayak seolah-olah tuh banyak yang menekan gitu, atau banyak tekanan dari segala sisi gitu loh, atau kayak segala arah gitu loh ya. Dan kamu tuh kayak ngerasa udah mentok dalam hidup, atau kayak ngerasa capek, aduh aku harus gimana lagi ya, aku harus bagaimana, nah kayak gitu loh, rasa-rasaan tuh kayak seperti itu. Mungkin di Agustus ini perasaan-perasaan seperti itu mungkin masih kamu rasakan ya di sini gitu. Dan memang ini daya juang kamu memang dibutuhkan di sini ya. Kamu harus tetap semangat gitu, karena di Nine of Wands ini kamu bisa berhasil melalui semua itu gitu. Tekanan-tekanan itu tuh kamu bisa hadapi gitu. Perlu kesabaran di sini dan juga perlu tekad yang kuat gitu. Karena Nine of Wands ini biasanya kayak berjuang sampai titik berdarah-darah gitu loh. Jadi saat ini mungkin kamu lagi ngalamin situasi yang berdarah-darah gitu loh ya, berkaitan mungkin patah hati, sakit hati, kemudian saat ini banyak tekanan entah dari pekerjaan, lingkungan sekitar ya, ataupun dari orang-orang lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Banyak banget di sini tekanan gitu, tekanan hidup gitu ya. Makanya kayak kamu tuh ngerasa kayak mentok gitu loh, kayak ngerasa buntu gitu. Tapi it's okay, kamu bisa melalui semua ini ya. Kamu hanya butuh untuk semangat gitu, karena semua itu butuh proses gitu ya. Jadi kalau kamu mengalami situasi ini, mungkin di Agustus kamu masih mengalaminya gitu. Di Agustus mungkin situasi kamu masih sama. Ya, merasa kayak nggak ada yang nolong gitu ya, merasa sendiri gitu. Ada kok yang nolong kamu, Tuhan. Kamu punya Tuhan di sini, jadi gak perlu takut khawatir gitu. Kamu punya semesta, kamu punya Tuhan, kamu punya dirimu sendiri ya. Kamu tuh jauh lebih kuat loh dari apa yang kamu pikirkan gitu. Hanya kamu butuh percaya dengan dirimu sendiri di sini. Kemudian di sini ada The Star ya. The Star ini tentang harapan,
Ada beberapa di sini yang aku rasa mungkin ada pemulihan ya. Kalau kamu lagi dalam tekanan mental atau lagi sakit gitu ya, mungkin di sini akan ada healing buat kamu. Ya, kamu akan healing, kamu akan sembuh dari rasa sakit kamu gitu ya. Tapi kalau di Nine of Wands ini aku rasa kamu masih dalam proses ya, kamu masih butuh waktu gitu. Terutama jika yang kamu alamin ini baru-baru ya, jadi kamu agak butuh waktu lama. Tapi kalau yang di The Star ini mungkin ada beberapa yang udah lama gitu. Makanya kayak di bulan Agustus mungkin kamu akan menemukan kesembuhan, atau mungkin kamu akan menemukan jalan kesembuhan. Bisa ada yang udah sembuh, ada yang dalam proses gitu ya, seperti itu. Tapi rasa sakitnya itu udah kamu lewati gitu ya, kayak lagi ini aja sih, lagi kayak proses menstabilkan diri aja gitu loh. Jadi kayak sakit-sakitnya tuh udah kamu lewati di sini, seperti itu. Jadi kayak mulai membaik step by step gitu. Dan aku juga ngerasa di sini The Star ini bicara tentang peluang juga ya. Ada peluang, ada kesempatan gitu kalau kamu yang lagi mencari pekerjaan gitu, atau mungkin kamu ingin mencari pasangan misalkan ya, untuk kamu yang single. Nah ini ada kesempatan bagus ya, ada The Star. Jadi ini kesempatan atau harapan kamu tuh akan terwujud gitu ya, seperti itu. Opportunity terbuka di sini. Kamu harus positif aja di sini, pikiran positif ya, lakukan hal-hal baik dan positif. Kemudian juga The Star ini bicara tentang afirmasi juga ya, karena ini energinya kayak selaras gitu loh dengan semesta gitu. Ya, oke. Apalagi di sini bulan 8 ya, ada Lion Gate 88. Jadi tuliskan harapan kamu ya, atau bawa dalam doa gitu. Harapan kamu apa gitu ya, afirmasi positif gitu. Mudah-mudahan terwujud apa yang kamu inginkan atau harapan gitu. Kalian bisa searching ya, cari-cari sendiri informasi tentang Lion Gate gitu ya, Lion Gate 88 gitu, karena aku nggak belajar astrologi ya, jadi sedikit aja yang aku tahu gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Page of Cup. Aku cuman belajar konseling orang sama coaching gitu, jadi nggak belajar astrologi. Jadi kalian bisa searching cari tahu gitu ya, Lion Gate apa gitu ya, karena aku pun juga proses belajar gitu ya, cari tahu juga gitu. Cuman kalau misalkan ingin minta ingin afirmasi gitu ya, nah Lion Gate itu kan gerbang ya gitu, terbukanya ya. Pokoknya kita itu kalau ingin berdoa gitu ya, itu kayak seperti waktu yang tepat gitu loh, seperti itu, waktu yang pas gitu. Dan mudah-mudahan harapan itu terwujud gitu ya, bisa menjadi kenyataan gitu. Kemudian di sini ada Page of Cup ya. Page of Cup ini seperti yang tadi, mungkin ini tawaran pekerjaan, tawaran di cinta, nah kayak gitu loh ya. Jadi ada peluang atau kesempatan, dan aku juga ngerasa ini juga kesembuhan ya, karena Page of Cup ini juga bicara tentang mungkin kamu udah bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu udah bisa memaafkan orang yang dulu pernah menyakiti kamu, dan kamu lebih mengikuti gitu ya apa yang kamu rasakan gitu, kayak kata hati kamu gitu loh, lebih bisa mendengar apa yang kata hati kamu gitu ya, ungkapkan, atau kayak mendengar isi hati kamu lah kayak gitu ya, kemana mengikuti isi hati kamu gitu ya, lebih mendengarkan intuisi istilahnya kayak gitu, seperti itu. Dan Page of Cup ini juga meminta kamu ya untuk menasihatkan kamu, terutama jika kamu dalam posisi Nine of Wands. Jangan berhenti untuk bermimpi, jangan berhenti untuk berharap di sini ya. Selagi kamu masih punya harapan, harapan itu masih ada gitu ya. Jangan hilang harapan di sini gitu, karena Page of Wands ini tentang seseorang yang berani bermimpi gitu. Orang-orang yang biasanya kalau orang muda-muda itu kan impiannya banyak ya, aku pengen ini ya, kayak gitu. Jadi kamu itu tuh harus seperti itu gitu loh ya. Jangan ngerasa kayak, oh hidupku udah berakhir kak, hidupku udah gini, impianku udah hancur begini. Nah, kamu bilang impian kamu yang hancur, impian kamu ya,
harapan kamu yang hancur gitu, berarti kan kamu bisa berharap lagi gitu loh, bisa membuat harapan lagi gitu ya. Meskipun contoh nih, kalau ini orangnya berbeda ya, mungkin kamu dulu pernah berharap ingin berumah tangga dengan dia, pengen berkeluarga dengan dia, tapi ternyata kandas di tengah jalan. Ya berarti kan yang kamu harapkan dia, bersama dia gitu ya, ingin rumah tangga, ingin menikah misalkan gitu ya. Nah berarti kan itu harapan, kamu bisa membuat harapan baru, bisa membuat impian baru gitu. Tapi jangan mengafirmasikan orang yang sama atau orang itu gitu ya, tapi kayak lebih ke mintalah sama Tuhan dengan orang yang mungkin lebih tepat untuk kamu, yang mungkin memang udah Tuhan hadirkan untuk kamu atau ciptakan untuk kamu, atau kayak yang terbaik gitu loh buat kamu. Nah istilahnya seperti itu ya gitu. Kemudian kita lihat di sini dari asmaranya kamu. Untuk yang single dulu di sini ya. Aku nggak bacakan untuk ini ya, reading asmara yang panjang gitu ya. Ini hanya pesan semesta aja, pesan singkat. Kalau misalkan untuk love reading, aku akan reading sendiri gitu ya. Untuk kalian yang udah follow lama pasti tahu ya, bahwa setiap bulan aku bacain pesan semesta dengan love reading itu sendiri, berbeda gitu. Kemudian di sini ada it is safe for you to love ya. Oke, open your heart tuh kan. Di sini untuk yang single, kamu itu diminta untuk membuka hati kamu, memaafkan orang masa lalu, memaafkan yang menyakiti kamu, menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kamu gitu. Dan ini meminta kamu untuk membuka hati ya. Jadi jangan karena kamu pernah gagal seperti yang pulang tadi, mungkin kamu punya keinginan, harapan, ingin menikah, ingin berumah tangga dengan seseorang itu, tapi ternyata gagal, kandas, atau bahkan kamu pernah berumah tangga tapi bercerai gitu ya. Belum sampai kamu memiliki harapan kamu, misalkan kadang ada ya yang orang udah berumah tangga tapi impiannya untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik ya, kayak mungkin punya rumah, punya anak, punya keluarga yang bahagia, nah belum tersampaikan istilahnya kayak gitu. Nah ini kamu bisa membuat harapan baru gitu loh ya. Jadi kayak open your heart, jangan karena kamu pernah gagal, karena pernah tersakiti, itu membuat kamu itu menutup hati kamu untuk selamanya. Jangan seperti itu gitu ya. Karena di sini setiap orang gitu ya, itu pasti punya kesempatan. Apalagi di sini kartu kamu tuh ada Page of Cup, the Star, yang dimana ini adalah harapan baru. Page of Cup meminta kamu untuk berani untuk berharap atau bermimpi lagi gitu. Dan the Star ini tentang semesta yang dia itu memberi kesempatan untuk kamu kayak membuka gitu loh, kesempatan seperti itu ya. Oke. Jadi kamu itu harus membuka hati, membuka diri gitu loh, berani gitu. Karena di sini juga ada it is safe for you to love gitu. Terima semuanya gitu, dan kamu akan naik ke level gitu ya. Energi kamu juga akan naik di sini gitu. Ketika kamu bisa menerima semua itu, memaafkan semua itu, melepaskan semua itu, tanpa kamu harus menutup hati kamu gitu ya, tanpa kamu harus merasa kayak masih ya, pokoknya belum ada penerimaan sepenuhnya gitu loh dalam diri kamu gitu. Makanya di sini diterima sepenuhnya gitu situasi itu, dan disembuhkan hati itu gitu ya, dan ya buka hati kamu lagi gitu. Beri kesempatan untuk diri kamu, dan juga beri kesempatan untuk orang baru yang masuk, atau energi baru yang masuk gitu ya, energi orang baru yang masuk gitu. Karena di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang mungkin bakal hadir ke dalam hidup kamu, seperti yang bilang tadi di Page of Cup ini. Mungkin ada tawaran cinta baru yang datang di sini gitu. Aku nggak tahu ya, entah ini tawaran cinta baru, seseorang yang memang ingin memberi cinta sama kamu, atau kayak jatuh cinta sama kamu, atau mengungkapkan perasaannya sama kamu ya. Tapi bisa juga ini mungkin ada seseorang yang ingin minta maaf sama kamu gitu. Jadi ini adalah orang lama, bisa juga gitu, yang ingin minta maaf sama kamu. Makanya di sini kayak minta kamu untuk open your heart gitu, seperti itu.
aman bagi kamu untuk mencintai ya. Jadi orang ini tuh aman buat kamu. Kalau misalkan ini orang baru, orang lama pun dia juga aman, tapi ini terserah kamu ya. Yang jelas kalau dia niatnya minta maaf, kamu harus memaafkan. Karena memaafkan itu bukan untuk dirinya ya, tapi untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau untuk misalkan dia ingin kembali sama kamu, menerima lagi atau tidak, itu pilihan ada di kamu ya, keputusan ada di tangan kamu. Cuman di sini kalau kamu tanya apakah orang ini baik untuk kamu, aku ngerasa dia udah berubah. Karena ada it is safe for you to love, jadi kayak aman buat kamu gitu. Orang ini aman kok buat kamu. Dia kehadirannya nggak akan menyakiti kamu lagi gitu. Ya, cuman kadang-kadang ada orang udah ilfeel gitu ya, udah kayak nggak mau lagi lah gitu. Ya karena dulu udah terlalu menyakitkan, nah seperti itu. Ya itu terserah masing-masing orang gitu. Aku hanya membacakan pesannya di sini gitu. Kalau kamu tanya apakah orang ini aman buat kamu, ya dia aman gitu, walaupun dia orang yang sama gitu, tapi dia udah berubah gitu. Kemudian yang berpasangan di sini, trust ya. Di sini ada situasi ini mau kayak untuk saling percaya. Oke, di sini dengan adanya trust ini untuk beberapa orang, aku rasa kamu ini hubungan kamu dengan pasangan akan semakin bagus ya. Kalau sebelumnya ada kesalahpahaman dengan pasangan kamu, di sini kayaknya akan ada kejujuran dan kalian akan saling percaya gitu ya, dengan adanya kejujuran dan keterbukaan. Jadi kayak kesalahpahaman sebelumnya itu mungkin akan terselesaikan di sini gitu, dan mungkin kalian juga akan lebih membangun lagi kepercayaan satu sama lain gitu ya. Jadi ada juga di sini kepercayaan itu biasanya, trust itu ya, tentang kepercayaan itu biasanya ada hal-hal ya yang kayaknya kamu dengan pasangan ini ada yang satunya nggak terbuka, satunya terbuka gitu ya, ataupun mungkin ada kebohongan yang sebelumnya pernah berbuat bohong gitu ya, dan kayak tidak bisa percaya lagi bisa ya. Nah ini kayaknya mungkin akan ada sebuah pembicaraan gitu ya antara kamu dengan pasangan gitu, atau kayak terbuka gitu ya untuk menyelesaikan hal-hal tersebut gitu ya. Karena aku ngerasa di sini kalian ini akan percaya lagi kok, dua-duanya ini gitu ya, akan lebih membangun kepercayaan lagi gitu keduanya. Jadi kalian akan saling percaya gitu ya, satu sama lain, gak hanya satu saja gitu ya. Kayak ada hal-hal yang sepertinya kalian tuh ingin bereskan gitu loh berdua di sini ya. Sebelum tadi mungkin ada kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan gitu ya, atau mungkin kayak salah memahami pasangan, salah mengerti pasangan, atau kayak kurang juga di sini keterbukaannya antara kamu dengan pasangan, bisa salah satu, bisa keduanya gitu. Yang jelas di sini mungkin akan ada sebuah keberanian gitu ya untuk lebih terbuka, lebih jujur gitu, dan membangun rasa percaya gitu loh ya. Baik percaya diri terhadap diri sendiri dengan pasangan, tapi juga kepercayaan terhadap pasangan gitu, seperti itu ya. Sesuaikan aja di sini. Kemudian kita lihat lagi dari oracle-nya. Last card di sini ya, pesan semesta untuk kamu dari Oracle Angels ya. Angels Oracle. Oke, di sini ada get more information ya, mendapatkan lebih banyak informasi. Nah, untuk beberapa orang kamu ini diminta untuk mencari informasi lebih, untuk mendapatkan informasi lebih gitu ya tentang sesuatu hal di sini. Mungkin ada hal-hal yang ingin kamu lakukan ya, mendapatkan informasi lebih ingin kamu lakukan. Contoh, kalau kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri, ya kamu kan butuh sesuatu di sini, informasi itu tentang bisnis usaha yang ingin kamu jalankan gitu. Mungkin kamu juga bisa dari belajar gitu ya, dari seseorang ya, atau cari guru, mentor kayak gitu, bisa seperti itu gitu ya. Namun ada juga di sini yang aku rasa dengan adanya get more information ini berkaitan dengan kamu dengan pasangan tadi ya. Kalau kamu yang sedang berpasangan ya, kamu harus cari tahu di sini gitu, lebih banyak lagi tentang pasangan kamu dan pasangan kamu juga gitu. Jadi di sini memang butuh keterbukaan gitu loh satu sama lain, biar kalian ini bisa
saling percaya gitu ya, kayak kepercayaannya dari situ tuh kayak dibangun gitu loh, dengan kamu mencari informasi tentang pasangan kamu nih orangnya gimana, harus jujur dan terbuka. Kamu pun juga sama, jujur dan terbuka. Nah dengan begitu kan kayak oh ternyata orang ini jujur ya, terbuka ya sama aku gini-gini, berarti kan percaya nih sama aku gitu. Begitu juga pasangan kamu, dia juga akan merasa seperti itu gitu. Oke, aku percaya sama pasangan aku, bahwa pasangan aku tuh orangnya jujur gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke. Dan untuk yang single di sini aku ngerasa dengan adanya get more information ini, ya kalau kamu masih ragu-ragu ya kamu harus cari tahu ya gitu. Kalau kamu masih merasa belum aman dengan seseorang yang baru masuk, itu kamu nggak harus langsung gitu ya menerima gitu, tapi kayak oke, kamu bisa jalani temenan dulu gitu ya gitu. Dengan begitu kamu dapat informasi lebih dari orang itu gitu, atau kamu kayak cari tahu dulu ya tentang orang itu gitu, orang ini seperti apa sih gitu ya. Kalau nggak gitu ya seperti yang mulai tadi, kamu PDKT gitu. Dengan PDKT kamu akan kenal dengan orang ini, kamu dapat informasi lebih gitu loh tentang orang ini. Oh orang ini seperti apa, gimana itu kamu tahu gitu. Apakah orang ini jujur, apakah orang ini jahat, apakah orang ini baik, itu kamu tahu gitu. Selain itu juga mungkin kamu bisa mendapatkan informasi lebih, bertanya-tanya nih dengan orang yang mungkin juga kenal dia, misalkan kayak gitu. Bisa juga seperti itu gitu, orangnya kayak gimana gitu. Biasanya ya dalam tahap pendekatan, kalau memang kamu ada rasa untuk tertarik gitu ya sama orang ini, untuk oke, aku deket dulu deh sama orang ini. Nah biasanya hal yang dilakukan orang itu dengan mencari tahu gitu ya, orang ini seperti apa. Oke, misalkan oh dulunya orangnya begini, oh dia kerjanya begini, oh dia orangnya gini-gini sama temennya. Nah biasanya tuh kayak gitu. Nah get more information ini juga kayaknya meminta kamu seperti itu gitu. Jadi open your heart ini meminta kamu untuk memberi kesempatan untuk diri kamu gitu loh. Jadi kamu tuh nggak harus oke langsung diterima aja, enggak gitu. Karena aku juga ngerasa dengan it is for you to love ini kamu masih merasa kurang aman gitu, kamu kayak masih ngerasa nggak nyaman, nggak aman gitu loh, kayak masih ada rasa takut, ragu kayak gitu. Nah makanya di sini cari informasi yang lebih dulu tentang orang ini gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa cocok dengan dia, oke, jalan gitu ya. Kalau merasa kamu nggak cocok ya udah, kamu mau ngapain terserah gitu, entah kamu mau temenan doang, nggak mau lanjut jadi pasangan atau pacar, itu terserah gitu. Atau kamu mau justru menghindari atau nggak mau deket lagi, ya udah gitu, terserah kamu ya, seperti itu. Tapi dapatkan informasi lebih dulu, gali informasi dulu tentang dia gitu, cari tahu kayak gitu istilahnya. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.